Lihat subhanallah, lihat kata Ibnu Qayyim, bagaimana seseorang ingin menggantikan zat yang memiliki sekecil biji dibandingkan orang yang memiliki langit dan zat yang memiliki langit, bumi beserta isinya. Jongos, tahu jongos antum? Orang yang berharap sama manusia, subhanallah. Mungkin orang itu kaya. Berapa tanah yang dia miliki? Katakanlah dia punya tanah sePurwakarta, katakanlah. Sampai orang-orang itu datang kepadanya berharap pemberian dia. Sedangkan Allah memiliki apa? Langit dan bumi beserta isinya. Itu milik Allah Azza wa Jalla. Satu jarak langit ke langit yang lain berapa tahun? 500 tahun. Maka kenapa dia gantikan Allah yang memiliki langit bumi beserta isinya, dan dia berharap atau menggantinya dengan makhluk yang dibandingkan Allah dia hanya memiliki sekecil biji dari harta tersebut. Kenapa dia tinggalkan Rabbnya Azza wa Jalla? Makanya lihat subhanallah di sini setelah pembahasan ini, orang yang bermaksiat dijadikan zul, hina oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa dia berharap kepada zat-zat yang miskin dan dia meninggalkan zat yang maha kaya, pemilik langit dan alam semesta ini. Semua yang disebut nama Allah menjadi barokah. Dan subhanallah, ya, disebut nama Allah berubah menjadi barokah. Dan semua aktivitas kita dimulai dengan menyebut nama Allah. Antum keluar rumah menyebut nama Allah, bismillah tawakkaltu 'ala Allah. Masuk rumah menyebut nama Allah, bismillah. Bismillah walajna, bismillah kharajna. Sebelum makan menyebut nama Allah, bismillah. Selesai makan memuji Allah, alhamdulillah. Masuk kamar mandi menyebut nama Allah, bismillah. Keluar dari kamar mandi meminta ampun kepada Allah, ghufranak. Masuk masjid, keluar masjid, sampai berhubungan intim dengan istri, dia menyebut nama Allah. Ya. Dan ketika dia menyebut nama Allah, dikaitkan Allah pada aktivitasnya, maka akan menumbuhkan keberkahan. Ketika dia tidak menyebut nama Allah, hilang keberkahan tersebut. Ya, makanya kalau seseorang meninggalkan Allah, pasti digantikan oleh syaitan. Kalau dia melibatkan Allah, syaitan yang lari. Dan itu disebutkan di dalam hadis. Ya, seseorang kalau masuk rumah mengucapkan bismillah, maka syaitan berkata, la mabit wala lakum wala asya. Kalian gak bisa nginep di sini, kalian gak bisa makan di sini. Tapi kalau seseorang masuk rumah tidak menyebut Allah, maka kata syaitan, lakum mabit wa asya. Kalian bisa nginep di sini, kalian bisa makan di sini. Sampai berhubungan intim, kalau seseorang tidak menyebut nama Allah, maka syaitan ikut serta dalam hubungan tersebut dan akan mengganggu anaknya. Maka beberapa anak kecil itu subhanallah kelakuannya kelakuan syaitan. Sampai orang tuanya capek. Ya, salah satu faktornya dia lupa menyebut nama Allah ketika berhubungan suami istri dan yang lainnya. Kemudian kata Ibnu Qayyim, wa kullu syai', lihat, segala sesuatu apabila tidak diniatkan untuk Allah, fa barakatuhu manzu'ah, maka keberkahannya tercabut. Sebagaimana tadi dianjurkan membaca bismillah dalam semua aktivitas, begitu juga menjaga niat untuk Allah. Karena segala sesuatu yang diniatkan untuk selain Allah, keberkahannya itu tercabut. Ya, ini juga pentingnya seseorang selalu menghadirkan niat untuk Allah Azza wa Jalla. Perkara mubah ya ikhwah, itu tidak menjadi pahala kecuali dengan niat yang baik. Mubah itu apa? Mubah itu boleh, tidak haram, tidak, ya bukan halal ya pastinya. Ya, tidak sunnah, tidak haram. Hukumnya mubah, boleh-boleh aja. Kayak olahraga. Olahraga di situ tidak ada pelanggaran syariat, tidak ada melalaikan. Hukumnya apa? Mubah. Tapi mubah itu tidak menjadi pahala kalau tidak ada niat yang baik. Ketika dia ada niat yang baik, maka dia mendapatkan pahala di sisi Allah Azza wa Jalla. Orang olahraga dia niatkan menjaga kesehatan agar bisa beribadah kepada Allah. Ketika dia menjaga niat tersebut, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang main ke rumah temannya, dia meniatkan ziarah akhah.
ziarah ukhuwah diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Seseorang keluar rumah mencari nafkah, dia dalam rangka iffah, menjaga kehormatan diri, tidak minta-minta. Dia niatkan untuk menafkahi anak yang kecil di dalam rumahnya, orang tua dia yang wajib dia perhatikan. Ya, kemudian dia mencari kecukupan, diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, seseorang makan dan minum dia niat untuk Allah Ta'ala, diberkahi. Maka semua hal kalau dia niatkan untuk Allah, maka diberkahi oleh Allah Azza wa Jalla. Dan lihat kata Ibnu Qayyim, wa kullu syai', segala sesuatu apabila tidak diniatkan untuk Allah, manzu'ah, fa barakatuhu manzu'ah, subhanallah. Maka keberkahannya dicabut oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, keberkahannya dicabut. Ya, dan akhirnya tidak banyak kebaikan di dalam aktivitasnya. Ya, ini anjuran untuk selalu menghadirkan niat. Sampai lihat salah seorang salaf berkata, wallahi inni la ataqarrabu ilallah. Demi Allah aku meniat mendekatkan diri kepada Allah ketika membuang sampah dari rumahku. Dia buang sampah dari rumahnya, dia niatkan untuk membantu istri menjaga kebersihan dan yang lainnya. Dia bisa sampai kepada derajat ini. Sedangkan kita buang sampah aja biar nggak ada tikus, betul nggak? Nggak ada semut. Ya, mereka aktivitasnya sama dengan kita, tapi mereka berpahala, kita nggak ada pahala atau sedikit pahalanya. Cuman bedanya di dalam apa? Mereka meniatkan untuk Allah, sedangkan kita lupa akan Rabb kita Azza wa Jalla. Maka mereka kehidupannya penuh dengan keberkahan karena senantiasa melibatkan Allah di dalam kehidupan mereka. Sedangkan kita banyak lupa dengan Rabb kita. Akhirnya syaitan masuk menggoda kita, maka sedikit keberkahan kita. Bisa difahami ini ya.